Kenalkan, nama saya Sarina Agustina Margarita Pasaribu, NIM 11S25010. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 11, dengan judul alokasi memori dinamis atau dynamic memory allocation. Pada latihan pertama, ini adalah code saya terdiri dari 30 baris. Di code pertama ini tentang latihan satu itu dasar alokasi memori atau malloc dan free. Pada alokasi statis, ukuran array harus ditentukan juga di sini saat kode ini ditulis dengan alokasi dinamis yang kita bisa meminta sistem operasi OS memberikan memori saat program sedang berjalan atau runtime. Nah, sebelumnya di sini juga saya akan menjalankan tentang eh menjalankan latihan satu sebelumnya. Di sini diminta masukkan jumlah data yang ingin disimpan. Misalnya kita masukkan 12. Nah, jadi pada data ke 0 itu ada 10, data ke 1 itu 20, 30, 40 sampai 120. Jadi karena kita mintanya 12 sampai data ke 11 saja karena dia dimulai dari data ke 0. Jadi hitungannya jadi 12. Jadi di sini saya akan menganalisis code yang pada pertama. Program ini merupakan contoh penggunaan alokasi memori dinamis dalam bahasa C yang dijalankan melalui fungsi utama yaitu integer main itu sebagai titik awal eksekusi. Jadi pada program ini tidak memiliki parameter dari luar sehingga seluruh data diperoleh dari input pengguna. Variabel yang digunakan dalam program ini adalah jumlah data bertipe integer, yang berfungsi untuk menyimpan jumlah data yang dimasukkan serta array dinamis yang merupakan pointer ke integer atau alamat ke integer dan diinisialisasikan atau dioperasikan dengan nilai nol agar tidak menunjuk ke alamat memori yang tidak valid sebelum digunakan. Selanjutnya, program ini menggunakan fungsi printf untuk menampilkan pesan kepada pengguna dan fungsi scanf untuk membaca input jumlah data yang mana- dimasukkan. Jadi nilai jumlah data ini kemudian digunakan sebagai parameter utama dalam proses alokasi memori atau pointernya. Program ini juga terjadi saat pemanggilan fungsi malloc, yaitu array dinamis, alokasi memori atau alokasi memori. Program ini juga terjadi saat pemanggilan fungsi malloc, yaitu array dinamis atau sama dengan integer, terus integer pointer. Ya, ini pada array dinamis integer itu malloc. Malloc itu ada jumlah data, terus pointer size of integer, di mana program meminta sejumlah memori sesuai dengan jumlah data yang diinput dikalikan dengan ukuran tipe data integer. Fungsi malloc akan mengembalikan alamat memori yang kemudian tadi disimpan di pointer array dinamis. Setelah itu program melakukan pengecekan menggunakan struktur control if untuk memastikan bahwa alokasi memori berhasil. Jika pointer bernilai nol, maka fungsi printf digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan dan program akan dihentikan dengan return. Nah, ada dari if ini, array dinamis sama dengan nol, terus diberhentikan dengan return di return pertama itu. Nah, jadi selanjutnya eh, di sini akan saya jelaskan selanjutnya itu jika alokasi berhasil, program akan melanjutkan ke proses pengisian dan penampilan data menggunakan perulangan for. Nih, perulangannya. Nah, variabel i itu digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen array melalui pointer array dinamis di mana setiap elemen diisi dengan nilai kelipatan 10. Nilai kelipatan 10 yang diminta sini dengan i tambah 1 pointer 10. Kemudian kita tampilkan ke layar dengan fungsi printf. Nah, pada bagian
Akhir program fungsi, free digunakan untuk membebaskan memori yang telah dialokasikan agar tidak kebocoran memori. Setelah itu pointer array dinamis diatur kembali ke nilai nol sebagai langkah pengamanan agar tidak menunjuk ke halaman memori yang sudah tidak digunakan. Secara keseluruhan, program ini juga menunjukkan bagaimana variabelnya pointer dan fungsi seperti malloc, printf, scanf, dan free yang bekerja sama dalam mengelola pointer atau memori. Nah, jadi secara dinamis sehingga program ini juga lebih fleksibel dalam menangani jumlah data yang ditentukan saat runtime. Nah, selanjutnya itu ada pada latihan kedua. Di latihan kedua itu mengubah ukuran memori atau relog. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada yang pertama itu ada main kurung buka kurung itu yang membuat program langsung membuat sebuah pointer bernama array yang digunakan untuk menyimpan data bertipe integer. Pada awalnya memori dialokasikan dengan malloc dan menampung dua data sehingga array hanya memiliki dua elemen. Setelah itu program melakukan pengecekan alokasi memori berhasil. Jika gagal, program akan menampilkan error dan berhenti sehingga mencegah kesalahan saat penggunaan memori. Jika alokasi itu berhasil, program akan mengisi dua data awal yaitu array 0 ini dan array 1 yang dengan isinya 10 dan 20. Yang nilai itu akan ditampilkan ke layar dengan keterangan sebelum reload. Nih, sebelum reload. Nah, yang menunjukkan kondisi array sebelum dilakukan perubahan ukuran. Langkah berikutnya adalah menggunakan fungsi reload untuk memperbesar kapasitas memori dari dua elemen menjadi empat elemen dengan reload. Program ini tidak perlu membuat array baru lagi. Jadi cukup memperluas ruang yang sudah ada sehingga lebih efisien. Setelah proses reload, program kembali melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa penambahan memori berhasil. Jika berhasil, program melanjutkan dengan mengisi dua elemen tambahan yaitu array 2 dan array 3 dengan ke array dari indeks 0 sampai 3. Jadi indeksnya itu 0 sampai 3. Nih, karena dimulai, jadi itu akan ditampilkan menggunakan perulangan for. Nah, pada bagian ini terlihat ukuran bahwa pada bagian ini terlihat bahwa data lama tetap tersimpan, sementara data baru berhasil ditambahkan setelah ukuran memori diperbesar. Nah, di bagian akhir ini, program membebaskan memori yang telah digunakan dengan free. Nih, dibebaskan. Hal ini penting agar memori yang tidak lagi digunakan untuk dikembalikan ke sistem dan tidak menyebabkan pemborosan. Jadi secara keseluruhan program ini juga menjelaskan bahwa penggunaan Relog itu memungkinkan program ini untuk menambah kapasitas penyimpanan data secara fleksibel tanpa harus mengulang lagi dari awal sehingga lebih praktis dan efisien. Jadi sini saya akan menjalankan code selanjutnya. Nih, nah seperti ini. Yes. Selanjutnya pada latihan 3 sini saya akan menjelaskan penelitian tinggi itu alokasi dinamis untuk array multidimensi. Jadi untuk membuat matriks array dua dimensi secara dinamis juga kita harus mengalokasikan memori untuk dimensi pertama baris berupa array of pointer lalu dilokasikan di dimensi kedua itu kolom. Nah, jadi pada program ini seperti biasa dimulai dari fungsi main itu ini untuk menginput fungsi apa ini agar pusat eksekusinya. Jadi pada bagian awal terdapat dua konstanta itu dimension 1 dan dimension 2. Nah, pada itu yang dimension 1 itu menyatakan jumlah baris dan dimension 2 itu menyatakan jumlah kolom dalam program matriks yang dibuat dengan berukuran dua baris dan tiga kolom. Di sini dimension 1 itu ada dua, terus dimension 2 itu ada tiga. Berarti ada dua baris dan dua kolom. Jadi selanjutnya itu dideklarasikan juga dengan variabel matriks bertipe pointer ke pointer integer ini.
Dan matriks itu dialokasikan pointernya integer. Jadi diinisialisasi dengan nol, pointer ganda ini digunakan karena matriks diwakili sebagai kumpulan baris, di mana setiap baris nantinya akan memiliki array sendiri. Proses alokasi memori dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama itu program mengalokasikan memori untuk menampung sejumlah pointer sebanyak jumlah baris menggunakan malloc. Artinya, pada tahap ini sudah dibuat wadah untuk baris-baris matriks. Kedua, melalui perulangan setiap baris dialokasikan lagi ke memori untuk menampung sejumlah kolom. Dengan cara ini, setiap baris memiliki ruang penyimpanan sendiri untuk elemen-elemennya. Setelah semua memori berhasil dialokasikan, program juga akan mengisi matriks menggunakan variabel counter yang dimulai dari angka 1. Jadi pengisian dilakukan juga dengan dua kali perulangan bersarang, di mana perulangan luar mengatur baris dan perulangan kedua dalam itu mengatur kolom. Jadi setiap matriks diisi secara berurutan jadi satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian langsung ditampilkan ke layar, hasilnya akan terlihat seperti bentuk matriks dengan baris dan kolom yang jelas. Pada bagian akhir ini, program membebaskan memori yang telah digunakan. Proses ini dilakukan secara berurutan, yaitu membebaskan memori pada setiap baris terlebih dahulu menggunakan perulangan, kemudian baru membebaskan pointer dengan utama matriks. Jadi urutan ini sangat penting karena itu jika dibalik, program bisa mengalami error atau kebocoran memori. Inti dari program ini eh, bahwasannya menunjukkan pembuatan matriks secara dinamis membutuhkan dua langkah alokasi yaitu baris dan kolom. Selain itu, program ini juga menekankan bahwa penggunaan pointer ganda memungkinkan kita mengelola data dua dimensi secara fleksibel serta pentingnya membebaskan memori dengan urutan yang benar agar program tetap aman dan efisien. Di sini saya akan menjalankan latihan 3. Nih, seperti ini matriks berikut. Jadi ada 3 baris dan 2 kolom. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang tugas satu. Nah, pada tugas satu ini tentang inventaris barang atau array of struct dinamis. Jadi pada tugas satu ini, seperti biasa penggunaan struktur data atau struct ini dikombinasikan dengan alokasi memori dinamis dengan menyimpan data inventaris barang. Jadi program yang dimulai dengan main ini untuk programnya yang akan sebagai tempat eksekusi sebelum masuk ke fungsi utama didefinisikan sebuah struktur bernama barang yang berfungsi ini akan menyimpan ID dalam bentuk angka. Nama barang itu untuk menyimpan nama barang dalam bentuk teks dan harga itu menyimpan apa bentuk bilangan desimal di dalam main. Terus program ini akan meminta kita memasukkan jumlah barang yang ingin diinput dan disimpan dalam variabel n. Pada variabel n ini pada integer. Terus selanjutnya nilai ini kemudian digunakan untuk menentukan ukuran memori yang akan dialokasikan. Terus program ini juga digunakan untuk menentukan program ini akan menggunakan malloc untuk membuat array dari struk barang sebanyak n elemen dan pointer barang akan menunjuk ke memori tersebut. Setelah itu, program mengecek apakah alokasi memori berhasil. Jika gagal, program akan menampilkan pesan error dan berhenti agar tidak terjadi kesalahan. Jika alokasi berhasil, maka masuk ke proses pengisian data menggunakan perulangan itu for. Ya. Jadi untuk pada setiap perulangan pengguna juga diminta ID barang, nama, sama harga. Jadi untuk nama barang digunakan format scanf. Iya. Agar bisa membaca input yang indeksnya sehingga data tersusun rapi berdasarkan urutan input. Jadi setelah semua data selesai, format tertentu agar tampilan kolom menjadi lebih rapi di belakang koma agar lebih jelas.
Jadi saya akan menjalankannya. Jadi di sini ada beberapa banyak jenis barang yang ingin diinput. Jadi kita masukkan, saya masukkan saja dua. Jadi ID barangnya kita buat 201 ID-nya dengan nama barang itu sabun dengan harga 5.000 kita buat. Terus ada data barang keduanya itu kita buat ID-nya itu 1101, nama barangnya itu baju, kita buat dengan harga 200.000. Nah, di sini akan tersusun seperti yang saya katakan tadi. Nah, lanjut pada tugas kedua. Nah, pada tugas kedua itu ada manipulasi matriks berukuran N kali M. Jadi, program ini merupakan contoh pembuatan dan pengolahan matriks array dua dimensi. Jadi, menggunakan alokasi memori dinamis sehingga ukuran matriks dapat ditentukan saat program berjalan dengan eksekusi di dalam fungsi main. Nih, pada bagian awal, program meminta penggunaan memasukkan jumlah baris itu N dan kolom itu M dalam bentuk bilangan integer. Terus akan ditampilkan dengan scan. Terus akan ditampilkan dengan scan F. Nilai ini juga menjadi dasar untuk menentukan besar memori yang akan digunakan. Selanjutnya, program akan mendeklarasikan pointer itu pada ganda integer. Seperti ini. Seperti itu. Jadi, em, habis itu akan dideklarasikan pointer tadi yang ganda integer itu matriks juga akan digunakan untuk merepresentasikan. Jadi beberapa baris di mana setiap baris adalah array. Proses alokasi memori juga dilakukan dalam dua tahap. Pertama, program mengalokasikan memori untuk baris menggunakan malloc and malloc and ini ya, nih, malloc and yang berarti membuat array berisi n pointer. Setelah itu dilakukan perulangan untuk mengalokasikan memori pada setiap baris agar dapat menampung elemen bertipe integer. Pada tahap ini juga dilakukan pengecekan apakah alokasi berhasil. Jika salah satu gagal, jadi program akan menampilkan pesan error dan berhenti mencegah kesalahan lebih lanjut. Setelah memori berhasil dialokasikan, program juga ke tahap pengisian data. Pengisian dilakukan dengan dua perulangan. Sarang perulangan luar mengontrol baris I, sedangkan ini baris I. Jadi, sedangkan perulangan dalam mengontrol baris C. Nih, for I dan for C. Jadi, untuk setiap posisi matriks, program meminta input dari pengguna dan menyimpan ke dalam matriks IJ. Dengan cara ini, seluruh elemen matriks terisi sesuai dengan input pengguna. Setelah semua elemen diisi, program akan menampilkan isi baris dan kolom yang rapi. Kemudian, program menghitung total seluruh elemen matriks. Proses ini juga dilakukan dengan menjumlahkan setiap elemen menggunakan perulangan bersarang dan menyimpannya ke dalam variabel total. Hasil akhirnya ditampilkan ke layar. Pada bagian akhir, program membebaskan memori yang telah digunakan. Jadi proses ini dilakukan secara berurutan, yaitu membebaskan setiap baris terlebih dahulu dengan frame matrix I, eh, frame matrix I, kemudian membebaskan pointer utama matriks. Urutan ini juga penting karena jika dibalik, akses ke memori bisa menjadi valid. Inti dari program ini adalah menunjukkan bahwa matriks dapat
buat secara fleksibel menggunakan alokasi memori dinamis serta menekankan pentingnya proses alokasi bertahap, baris dan kolom, pengecekan keberhasilan alokasi dan pembebasan memori dengan urutan yang benar agar program juga berjalan dengan aman dan efisien. Jadi sini saya akan menjalankan tugas kedua. Jadi kita masukkan jumlah barisnya itu 5 aja. Kolom itu masukkan elemen matriks 00 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 11, 12, ya, 13, 14, 15, 16, dan selanjutnya seperti itu. Dan selesai matriks akan terinisialisasi seperti ini. Jadi matriks itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah array-nya atau komponennya. Jadi total seluruh elemen itu ada 202. Sekian dari hasil, sekian dari hasil, sekian presentasi saya. Terima kasih.